Begini, anak, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bab tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Jawab tua bilang begini, anak kecil anak saya omong dulu dia. Saya bilang, bapak saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun kering, kok daun tua, dia bawa semua. Ketiga, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu berdoa, taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak. Tuhan tahu kok tidak? Lalu kenapa berdoa sama ke Tuhan tidak tahu? Nah, kalau ini tiga sudah bagus, sudah paham ini, baru Yesus mulai ajar sistematika. Pertama, saya surat 2 hari lalu. Pertama, 4 kalimat pertama kita omong sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 4 kalimat yang pertama ini adalah kredo. Pengakuan iman. Doa dimulai dari sebuah pengakuan iman. Kalau saudara tidak mengaku Tuhan itu sebagai apa-apa, jangan berdoa. Taruh duluan apa yang kita akui tentang Tuhan. Dia pencipta langit bumi. Dia menghadirkan saya secara ajaib di tengah dunia. Dia berkorban bagi saya. Dia menyiapkan sorga bagi saya. Berdasarkan itu saya berdoa kepada dia. Kan itu doa bukan spekulasi, bukan coba-coba. Doa bukan sama kayak kita isi KP. Tahu KP? Tahu? Pernah isi? Itu coba-coba. Kena tiap minggu. Doa itu pas. Nah, dalam percaya itu kita diizinkan untuk memanggil dia Bapa. Dia Bapa itu bukankah dia melahirkan kita, tapi relasi Bapa anak yang kuat itu kita tahu dia Bapa yang tahu, mengerti kita pun kebutuhan segala macam. Dikuduskanlah namamu. Tuhan yang kepadanya kita sembah, yang kita berdoa, Tuhan yang kudus. Jadi harus datang kepada dia, datang dalam kekudusan. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang. Banyak orang ingin meminta pada Tuhan tapi tidak menjaga kekudusan. Banyak orang mau datang kepada Tuhan yang terang tapi dia tetap tinggal dalam kegelapan. Kalimat ketiga dan keempat bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau tanya, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Kalau begitu siapa yang mau pergi sekarang? Yakin bila surga baik tapi suruh pi tidak mau. Ini yang betul. Mbak Pendeta, saya belum mau pi karena belum waktu Tuhan. Oke, belum waktu Tuhan. Walaupun saya belum pergi ke sana karena belum waktu Tuhan, tapi tanda-tanda kerajaan sorga harus sudah terjadi di dalam rumah saya. Amin. Tanda-tanda kerajaan sorga itu tidak ada di dalam rumah yang dia pemama don tukang bamaki. Di sini ada ibu fam apa? Tanda-tanda kerajaan sorga tidak ada dalam rumah tangga di mana suami biasa pukul istri. Tidak. Kalau kita bicara kerajaan sorga itu kita bicara tentang pemerintahan Allah yang berlaku di dalam kita yang penuh dengan keadilan, kasih, keberpihakan, kedamaian, kasih yang meluap. Setelah kredo ini baru Tuhan ajar kita meminta. Permintaan yang pertama ini saya khotbah tadi malam. 1, 2, 3. Berikanlah kepada kami pada hari ini apa?
Jadi minta yang paling pertama itu di hari ini, itu minta makanan, kebutuhan, bukan keinginan. Bahkan Tuhan tahu kita pun kebutuhan. Amin kok. Makan itu penting kok tidak? Betul. Lalu kenapa banyak ibu-ibu tidak mau makan malam? Makan penting. Yesus ajar kita berminta. Mintalah kebutuhan hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Tapi banyak yang gelisah dengan hari kemarin, banyak yang gelisah dengan masa depan, sampai dia lupa bahwa dia hidup di. Kadang-kadang kita punya masa lalu yang buruk. Saya lihat ini banyak yang masa lalu buruk. Saya lihat tidak apa-apa. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa kita rancang di dalam apa. Jangan terlalu gelisah dengan masa lalu, karena masa lalu itu ya sudah selesai. Banyak yang gelisah dengan masa depan. Banyak ibu-ibu bilang saya begini, Bapak, kalau nanti saya sudah tidak ada, aku lu masih ada. Kenapa pusing dengan barang yang tidak ada? Begitu toh. Terus dia bilang begini, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa yang seperti ini di awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari. Awal, tengah, atau akhir? Awal. Sebab kalau yang begini di tengah hari, maka dari awal sampai tengah dia makan apa? Karena itu memang mintanya harus di awal. Pertanyaan kedua, awal hari dimulai jam? Awal hari dimulai jam berapa? 5 ko 6, 7 ko 8, atau tergantung bangun tidur jam berapa. Orang Yahudi pun cara hitung hari beda dengan kita. Orang Yahudi menghitung hari dimulai dari petang, waktu matahari terbenam. Jadi kalau kita singkatkan in doa kira-kira begini, Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, karena habis ini saya semua tidur. Dia memberi pesan, ada hal yang bisa kita kerjakan, tapi sisanya Tuhan yang kerjakan. Kita yang tanam, kita yang siram. Siapa yang memberi pertumbuhan? Ada 2 bahan refleksi. Yang pertama, bangsa Israel jalan 40 hari di padang gurun. Mereka makan roti yang cuma-cuma. Dorang pungut waktu dorang bangun tidur. Tuhan kerjakan pada waktu dorang sementara tidur. Mazmur 127 ayat 2. Ini refleksi kedua. Sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang kami peroleh dengan susah payah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Jadi ingat, tolong kau tidur. Memang buka kios 24 jam juga baik, tapi tolong kau ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Usahamu tidak menambah apa-apa, kata Firman. Amin. Oke. Sekarang saya pindah di bagian yang kedua. Lanjutan dari yang ini yang saya omongin, saya omong 3-4 hari yang lalu. Sekarang yang baru untuk semua yang mengikuti jemaat Facebook yang dikasihi oleh Tuhan. Permintaan yang kedua, mari kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni. Waktu Tuhan ajar kita minta kebutuhan hari ini, yang kedua dia ajar lagi. Dia bilang begini, minta pengampunan di hari kemarin. Mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, saya ada jengkel sapa, tak ceke dan sapa, tidak suka dan sapa bikin hati sakit saya. Tuhan tolong selesaikan karena saya mau tidur.
Saudara tidak boleh tidur dan bawa masalah. Tidak boleh. Selesaikan dulu baru tidur. Karena itu Alkitab dengan baik sekali bilang begini, jangan bawa amarahmu sampai di sini ada orang yang kita tidak suka, bapak mantu. Ini matahari terbenam berulang-ulang ini. Ini kalimat menarik karena diajarkan oleh ibu-ibu orang Yahudi kepada anak-anaknya waktu mau tidur dong sambil kuku-kuku di sini dong begini. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini doa yang kemudian diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Saudara tidak boleh tidur dan bawa masalah. Di sini ada yang tidak bisa tidur malam. Di sini ada yang biasa kasih tahu Bapak, saya biasa tidur jam 2 Bapak. Sadar jam 3:30 ada. Itu ada masalah itu. Saudara, jangan bawa. Berabad-abad lamanya ibu-ibu orang Yahudi bilang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena jangan sampai matahari terbit kita setidaknya. Karena itu selesaikan dulu baru mati. Jangan mati bawa masalah. Jadi kita ini kadang-kadang ada lihat orang mati, kita datang kita bilang begini, aduh bab tua mati pu enak. Enak apa? Ada pakai deh istri, suami, anak, bab mantu, mamantu berbila mati enak. Selesaikan dulu baru tapi dia pun kalimat menarik. Dia pun kalimat bilang begini, ampunilah saya sama seperti saya mengampuni. Pakai kalimat yang lebih ringan dia bilang begini, ampunilah saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Jadi kalau saya ampuni dia 2 kali, saya mendapat hak diampuni berapa kali? Jadi kalau saya tidak ampuni dia, saya akan berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni saya. Diampuni mau? Mengampuni mau? Hormat Bapak Pendeta, ampunilah kami. Kalau saya dapat pengampunan, itu karena saya juga mengampuni orang lain. Kita ini diampuni mau, tapi mengampuni tidak mau. Pengampunan dan pendamaian itu jalan sama-sama. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini, untuk ampuni betso ampuni. Untuk ampuni betso ampuni. Kau mau marah bikin apa? Dia mau datang juga datang, rumah ada. Mau ketemu dia biar sabiar. Mengampuni tapi tidak mau ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya pakai contoh saya, itu biasa terjadi di anak kecil dong. Anak kecil itu kalau dong bakal lagi dia pun bapak datang, damai. Anak kecil damai. Itu dong cara damai dan tidak bilang, cium ini lupa kakak cium. Itu dia cium sama kayak otot solar. Itu dia cium ya. Pendamaian dengan pengampunan itu berjalan bersama-sama. Amin kok? Oke. Saudara lihat permintaan kedua. Permintaan pertama di hari ini. Permintaan kedua, permohonan ampun di hari kemarin. Sekarang permintaan ketiga Tuhan Yesus ajar kita. Kita ucap sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami, tetapi setelah minta makan hari ini, minta pengampunan dosa hari kemarin, Tuhan ajar kita lagi berdoa, minta penyertaan Tuhan ke masa depan, ke hari besok. Tuhan, saya mau tidur, tolong jangan bawa saya dalam pencobaan. Tolong supaya saya jangan bawa saya sendiri ke dalam itu pencobaan, tolong saya.
Dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu terjadi di sini dan di sini berulang-ulang. Yang mau tidur kau belum bisa tutup mata, kok kita lihat-lihat. Saya ada ide. Dosa dimulai dari itu. Karena itu kita bilang, Tuhan, tolong, ini saya mau tidur ini. Jangan bawa. Saya ingat sepuh bapak itu bilang begini, anak, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bab tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Jawab tua bilang begini, anak kecil anak saya ngomong dulu dia. Saya bilang, bapak, saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun kering, kok daun tua, dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat, kok tidak? Anda mengatakannya. Karena itu berdoa, jangan bawa kami ke dalam Tuhan, jangan bawa saya dalam pencobaan. Kawan nona don di kantor itu pun gagah-gagah. Bukan kemam tua di rumah, kok kita pulang di rambut dong berdiri begini. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena roh memang penurut, tapi coba angkat tangan yang dia pun daging semulai lemah. Ya, kira-kira begitu. Setelah 3 hal itu, saudara, Yesus ajar untuk mengakhiri doa ini. Sama-sama kita ucapkan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 4 kalimat yang terakhir itu sepintas seperti sebuah kredo, pengakuan iman. Tapi sesungguhnya ini sebuah ungkapan syukur. Engkau yang saya sapa Bapa itu telah memberi makan buat saya hari ini, telah mengampuni saya di hari kemarin, dan berjanji menyertai saya pada perjalanan masa depan. Karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Doa yang Tuhan Yesus ajar dimulai dari pengakuan iman, diakhiri dengan ungkapan syukur. Hampir-hampir saudara lihat, kredo, pengakuan, permintaan kebutuhan hari ini, pengampunan dosa hari kemarin, janji penyertaan ke masa depan, syukur. Tidak ada ruang untuk mengeluh. Ada masalah, tapi tidak ada ruang untuk mengeluh. Karena kita tahu yang kita sapa sebagai Bapa itu, Dia telah menjamin kita pun kehidupan. Amin kok.